Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi, apa itu manajemen pendidikan inklusi? Manajemen pendidikan inklusi adalah proses pengelolaan lembaga pendidikan yang dirancang untuk memastikan bahwa semua peserta didik tanpa memandang perbedaan fisik, intelektual, sosial, emosional, atau kondisi lainnya, mendapatkan akses pendidikan yang setara dan bermutu dalam suatu lingkungan yang sama. Kemudian kita akan beralih ke prinsip-prinsip manajemen inklusi. Prinsip-prinsip manajemen inklusi meliputi: pertama, mengakomodasi kebutuhan siswa, apa yang siswa itu perlukan. Kemudian meningkatkan partisipasi dan keterlibatan, melibatkan siswa dalam pembelajaran. Kemudian mengembangkan kurikulum yang inklusi dan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang keberagaman. Fungsi manajemen inklusi. Yang pertama ada fungsi perencanaan. Pada tahap ini, manajemen inklusi berfungsi untuk menetapkan visi dan strategi yang memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal sejak awal. Kemudian yang kedua ada fungsi pengorganisasian. Fungsi ini berfokus pada pengaturan sumber daya dan struktur agar lingkungan inklusif dan beroperasi secara efektif. Kemudian fungsi pelaksanaan. Tahap ini adalah bentuk nyata dari inklusi dalam interaksi sehari-hari. Kemudian ada fungsi pengawasan dan evaluasi. Fungsi ini memastikan bahwa praktek inklusi berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak yang diinginkan. Jadi secara keseluruhan, manajemen inklusi dapat dalam fungsi-fungsi ini berperan sebagai sistem navigasi yang memastikan keberagaman yang ada di dalam organisasi diolah menjadi kekuatan, bukan sumber konflik. Tanpa integrasi dalam POAC, inklusi hanya akan menjadi slogan tanpa realisasi yang nyata. Selanjutnya kita akan beralih ke strategi manajemen pendidikan inklusi. Yang pertama, mengembangkan kebijakan dan prosedur yang inklusif. Yang kedua, meningkatkan kesadaran pemahaman tentang keberagaman melalui pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi dan keterlibatan siswa dan masyarakat. Selanjutnya, kita akan beralih ke tantangan dan hambatan dalam manajemen pendidikan inklusif. Keterbatasan sumber daya itu meliputi keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan finansial, seperti yang dijelaskan nomor 3, keterbatasan infrastruktur dan fasilitas. Sumber daya manusia, kurangnya jumlah guru pendamping khusus, yaitu GPK, yang memiliki kualifikasi dalam menangani anak berkebutuhan khusus atau ABK. Kemudian sarana dan prasarana atau infrastruktur dan fasilitas. Fasilitas sekolah yang belum aksesibel seperti ketersediaan bidang miring, RAM untuk pengguna kursi roda, ubin pemandu, building block untuk tunanetra, atau media pembelajaran. Kemudian finansial, kebutuhan dana untuk pendidikan inklusif lebih besar karena memerlukan alat peraga khusus, modifikasi kurikulum, dan intensif bagi tenaga ahli. Kemudian kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang keberagaman. Hambatan ini bersifat psikologis dan sosiologis yang seringkali menjadi penghalang terbesar. Meliputi stigmatisasi, masih adanya pandangan negatif atau belas kasihan yang berlebihan terhadap ABK, anak berkebutuhan khusus, yang justru menghambat kemandirian mereka. Jadi, kesimpulan dari manajemen pendidikan inklusif dari awal sampai akhir dapat disimpulkan bahwa sebagai sebuah sistem pengelolaan sekolah yang adaptif, yang tidak hanya bertujuan menyatukan siswa di dalam satu atap, tetapi memastikan setiap siswa mendapatkan dukungan yang sesuai dengan kondisi uniknya.
Manajemen pendidikan inklusi adalah seni mengelola keberagaman agar setiap peserta didik tanpa terkecuali merasa diterima, dihargai, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang secara optimal.